Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Najla Syakira from General Science 2. Well heard, if you accompany me for the next 15 minutes, of course with exciting and current news from the business world. Yes, our main topic is business. In Bandar Sari, there is a restaurant that is currently optimized. It has been established since 2022. For more, let's see the following video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Di sini saya sedang berada di Lesehan Saung Sawala. Di sini saya sedang bersama Bapak Ade Maman Kodirman selaku owner dari rumah makan Saung Sawala ini. Selamat sore Pak Ade. Sore. Kami dari Semansa Bandri mau menginterview sedikit tentang seputaran Lesehan Saung Sawala. Mohon izinnya Pak. Ya, silakan. Jadi jika tidak lihat, pengunjung Sawala semakin hari tampaknya semakin ramai pengunjung yang mendatangi Sawala. Memangnya apa yang menjadi daya tarik para konsumen sehingga bisa seramai ini Pak? Ada lagi pertanyaan sekaligus gitu. Oh iya. Satu-satu saya jawab ya. Oh iya Pak. Satu-satu aja. Sebetulnya Sawala itu ya bukan rumah makan ya. Jadi konsepnya rumah makan itu semacam tempat relaksasi atau tempat refreshing keluarga. Sedangkan rumah makannya itu hanya produk ya, hanya produk untuk melengkapi Saung Sawala ya. Ya, jika dilihat dari keunggulannya itu, apakah ada faktor penghambat untuk mencapai target perusahaan, Pak? Oh iya, kalau namanya hambatan ya, itu hampir setiap perusahaan pasti ada, ya pasti ada. Tidak semuanya perusahaan itu perfect gitu ya, pasti ada kelebihan. Kalau di SWOT analisis itu ada S-nya itu ya SWOT, weakness, opportunity, dan treatment. Nah ini yang dimaksud dengan pertanyaan DAB itu mungkin treatmentnya, hambatannya. Kalau Bapak pikir sebenarnya kalau hambatan itu ya setiap hambatan pasti ada solusinya, ya pasti ada solusinya. Solusi yang akan kita lakukan ya di sini karena permasalahannya itu daya beli masyarakat di daerah kita itu berbeda dengan yang di kota, ya. Dimana faktor penyebabnya apa? Ya, salah satunya kalau di kota itu kota-kota besar umumnya itu daya belinya itu tinggi, ya, karena pendapatan income-nya itu lebih tinggi daripada di daerah. Nah, sementara di daerah itu dengan gaya hidup yang pas-pasan, ketika kita mau jajan atau mau makan di tempat-tempat seperti ini itu merasa risih karena merasa wah saya belum punya uang. Nah hambatannya itu ya, jadi hambatannya sebagian besar mungkin masyarakat nilai kalau rumah makan itu harganya wah. Nah, kalau di Sawala enggak, tadi yang disampaikan bahwa kita dengan pelayanan yang ramah ya, kemudian kualitas yang
bagus, tapi harga juga yang bisa terjangkau oleh daerah Banjarsari sekitarnya gitu. Jadi kalau buat Sawala itu tidak menjadi hambatan ya, tapi kita akan mencari solusinya supaya bagaimana hambatan ini menjadi peluang, begitu ya Dea. Salah satunya kita mencoba menyesuaikan menu-menu ya dengan harga yang ada atau dengan kemampuan daya beli masyarakat sekitar. Itu deh kurang lebih. Jika boleh tahu, memangnya apa sih yang ingin perusahaan ini capai untuk tahun depan? Ya, kalau Sawung Sawala sebetulnya ya Abi, kita punya program jangka panjang, punya program jangka pendek. Ya. Jangka pendeknya itu ya kita bagaimana merapikan sistem, ya, apakah dari sistem pembelian, sistem penjualan dan sebagainya. Kemudian memperbaiki sarana fasilitas yang ada, itu jangka pendek. Jangka panjangnya sebelumnya kita udah di planning ya, kita punya planning jangka panjang. Kita ini menjadi tempat lesehan keluarga ya, yang berbasis ke refreshing dan relaxing gitu. Nah, di sini nanti mudah-mudahan kita akan dibuatkan kolam renang ya, ada swimming pool, kemudian juga ada kiddie land ya, kemudian juga ada gedung tempat pertemuan atau wedding hall gitu ya. Itu akan kita buat mungkin antara tahun 2024 ini. Nah, jadi rencana-rencana jangka panjang kita ya bagaimana menciptakan Sawala ini menjadi tempat atau one stop area, one stop rest area. Jadi semua kebutuhan dari customer kita terlayani, mulai dari keperluan makan ya, ada keperluan mainnya, ada keperluan untuk meeting, ada keperluan untuk weddingnya, dan kemudian juga kita di sini ada fasilitas homestay. Ya, homestay di sini berbeda dengan penginapan atau hotel. Jadi di sini family homestay itu ada ruangan kamar ya khusus untuk keluarga yang mau menginap. Ya, jadi diutamakan untuk keluarga. Jadi untuk jangka panjangnya kurang lebih seperti itu Abi ya. Kita yang pertama mungkin memperbaiki sarana fasilitas, memperbaiki sistem, kemudian kita akan membuat ke depannya itu kolam renang, wedding hall, terus kiddie land dan family bus. Kurang lebih seperti itu. Yang intinya bagaimana Sawala itu menjadi perusahaan yang profit dan juga benefit gitu. Artinya benefit di sini selain punya keuntungan dalam bentuk nilai ya, kita juga punya keuntungan untuk memanfaatkan tenaga kerja yang ada di wilayah sekitar ini ya, terus meramaikan suasana atau tempat yang asalnya di sini sepi itu jadi ramai. Dan terutama juga untuk ada PAD-nya, ada pajak tentunya ya yang masuk ke negara. Itu kurang lebih dari Ya, mungkin untuk mencapai target Anda, memang apa sih yang harus ditingkatkan performanya, bidang atau divisi mana yang harus ditingkatkan oleh Bapak untuk perusahaan ini? Iya, gini ada Abi ya, di sini kan Sawala itu perusahaan yang baru berjalan kurang lebih sekitar setengah tahun yang lalu ya, baru 6 bulan. Jadi masih banyak kekurangan-kekurangan, masih banyak yang harus diperbaiki. Terutama kita dari segi SDM-nya, dari manpower-nya. Ya, karena semua jenis usaha itu yang paling penting manpower-nya. Kalau DAB tahu ya, ada 5 poin yang harus dilakukan oleh satu perusahaan. Ada 5 P ya. P pertama tempat, place ya, yang harus seperti apa gitu ya. Kalau place itu ya di tempatnya aman, nyaman, parkir luas, sarana fasilitas lengkap gitu ya. Terus atmosfernya ya seperti ini, kita punya background
bagaimana menciptakan bahwa tempat makan di sini ya didukung dengan background pemandangan yang ini bisa membuat suasana konsumen menjadi puas gitu. Itu tempat. Yang kedua, kita produk kita tadi ada unggulan, kita punya ada sop iga, sop dengkul, sop buntut ya, ada juga misalnya chicken roasted ya, ada juga fish ya, ikan bakar dan sebagainya. Selain itu juga kita punya ada jus ya, dan ada juga jenis sayur-sayuran ya. Nah, kita akan buat nanti semacam greenhouse di mana nanti kita punya konsep menanam sayur mayur ya, semua jenis tanaman sayur dari tomat, wortel, terong, cabai dan lain sebagainya itu akan kita tanam dan konsumen akan belanja dengan cara memetik sendiri. Itu ya yang akan kita lakukan. Terus ada yang ketiga ada price, harga. Nah tadi hubungannya dengan konsumen, di mana konsumen kita cenderung menengah ke bawah ya, ada juga yang menengah ke atas, cuma presentasinya kan kecil. Kalau menengah ke atas mungkin sekitar 30-70% ke bawah itu menengah ke bawah. Jadi mana daya belinya juga masih rendah. Banyak kita disesuaikan dengan harganya tidak terlalu mahal. Ya. Kemudian tadi yang keempatnya powernya yang harus bagaimana? Ya SDM-nya, satu skill, ya kemampuannya ya untuk mempelajari dan melaksanakan apa yang menjadi tugas bagian masing-masing. Kemudian dari sikap dan perilaku atau attitude ya. Kemudian ada performance, penampilannya yang harus selalu dijaga supaya rapi. Terus selain itu juga rasa memiliki terhadap Sawung Sawala itu harus benar-benar harus ditingkatkan, harus dibina. Karena kalau karyawan udah memiliki tadi beberapa poin, insya Allah karyawan itu akan betah dan tentunya perusahaan ya akan merasa ditunjang ya kalau si karyawan punya rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan. Itu. Terus yang terakhir promosi. Nah promosi kita itu yang paling diharapkan itu satu dari face to face atau dari mulut ke mulut ya, itu yang lebih efektif. Walaupun sekarang kita punya sarana fasilitas seperti medsos gitu ya, itu memang cukup bagus juga. Tapi kalau di Sawala lebih cenderung langsung yang dirasakan oleh konsumen itu nanti dikasih tahu ke teman-temannya yang melalui WA group ya, melalui ini Exos, dan juga kita punya beberapa komunitas ya punya beberapa komunitas, ada komunitas dari komunitas olahraga, ada komunitas dari kantor-kantoran ya, ada komunitas dari relasi usaha dan lain sebagainya. Itu ya. Dan tadi satu lagi apa pertanyaannya? Kan tadi promosi ya? Ya promosi. Jadi memangnya marketing apa yang Bapak gunakan untuk perusahaan ini? Gitu? Oh ya itu tadi kita lebih cenderung menggunakan dari mulut ke mulut ya, selain menggunakan medsos ya, kita ada lewat FB, lewat TikTok juga, lewat IG dan lain sebagainya. Kita manfaatkan semua sarana media, tapi kita lebih cenderung langsung ya promosi ke customer langsung gitu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk yang terakhir, apakah ada motivasi nih untuk kaum muda yang ingin memulai usaha tapi masih merasa ragu gitu, untuk memulainya? Apakah ada motivasi gitu, untuk membangun semangat untuk para kaum muda? Oh iya ya, kalau pesan dari Bapak gini ya, Bapak juga kan pernah muda gitu ya, dimana pada saat muda cenderung sekarang pemikirannya itu takut gagal ya, takut gagal itu ya yang lebih diutamakan, tapi tidak pernah mencoba. Jadi kalau Bapak sarankan untuk kaum muda itu satu ya, niatkan dulu saya atau targetkan dulu kita punya rencana apa untuk ke depan, ditargetkan.
Kemudian kita harus mempunyai keahlian. Ya, kita merasa ahli di bidang apa nih? Oh iya. Ya, itu harus ditekuni. Selain keahlian juga punya keberanian untuk memulai. Kalau Anda misalnya, kalau di Abi, saya ingin membuat satu perusahaan ini, ya, modal ada, kemampuan ada, tapi tidak ada keberanian untuk memulai usaha, itu akan gagal. Jadi satu harus punya niat atau punya target, kemudian punya kemampuan atau punya skill, kemudian ya punya kemauan, terutama Anda harus mau dulu, dan ya harus punya keberanian, ya. Itu saran dari Bapak buat kaum muda. Jangan pernah merasa takut gagal, ya, karena semua pasti harus diawali dari titik nol. Ya, ada peribahasa kegagalan awal dari satu keberhasilan. Jadi coba dan coba terus, ya, sampai Anda bisa benar merasakan keberhasilannya. Karena tidak ada satu keberhasilan tanpa ada percobaan-cobaan atau hambatan-hambatan yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi harus ada kemampuan, ada keberanian, ya, ada keinginan, ya, baru kita bisa berhasil. Itu kurang lebih ya, Adi. Ya baik, mungkin cukup sekian saja ya, untuk wawancaranya. Untuk pemirsa, terima kasih untuk sudah menonton sampai akhir. Ya baik, terima kasih juga Pak Ade sudah memberikan memeluangkan waktunya untuk wawancara ini, juga sudah memberikan motivasi untuk kaum muda yang masih pelin-pelan untuk mengawali gitu usahanya, masih takut. Ya, terima kasih Pak Ade. Ya, selamat. Ya, terima kasih juga pemirsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.